Masya Allah Pak, kalau lihat dari cerita-cerita terapis juga ya, Heeh. mereka juga mungkin ada sesuatu yang menarik bikin mereka tiap harinya ada semangat baru gitu. Ketika mereka Oke. bertemu dengan konsumen-konsumen Konsumen, baru, heeh. selalu dapat banyak hal yang diterima di sana gitu. Dan kita juga kan di sini muslimah, insya Allah bisa Heeh. menerapkan juga selain masasnya juga yang ya insya Allah profesionalnya Heeh. kita dibina juga gitu. Heeh. Dengan kualitasnya, kita juga ada berdoa dulu sebelum di awal, kita Heeh. berdoa dulu ke konsumennya, terus kita juga memperdengarkan murotal juga Oh, di ketika proses sambil awalnya ya? selama treatment Oh, gitu. selama treatment ada murotal. Iya, ada murotalnya atau ada juga pilihan musiknya juga gitu. Dengan harapan ya kita tidak hanya memberikan pelayanan, tapi benar-benar kita itu menjadi sahabat bagi mereka gitu, memberikan ketenangannya itu bukan hanya sekedar dari tekniknya saja, tapi kita ingin memberikan pelayanan yang menyeluruh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budiana di channel Lewat Jam Kerja. Tentu dengan pesan yang terus sama di setiap episode bahwa Lewat Jam Kerja ingin menghadirkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya, para sahabat Lewat Jam Kerja, lewat ide-ide yang akan kita gali dari para narasumber. Karena inspirasi bisa datang dari mana saja. Bisa dari tetangga, bisa dari rekan kerja, bisa dari atasan kita, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah pada hari ini Lewat Jam Kerja menghadirkan narasumber yang cukup inspiratif. Punya kesibukan di beberapa bidang, tapi masih menggunakan waktunya dengan baik sama sekali. Baik, Lewat Jam Kerja, sahabat Lewat Jam Kerja, saya akan sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Teh Rani. Sehat-sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sempat macet menuju ke studio nih. Ya, lumayan weekend ya. Weekend ya, biasa di Bandung ya. Betul. Ya, Teh Rani, kita ingin mencoba mencari informasi terkait dengan ini. Saya dengar-dengar nih, Teh Rani itu punya bisnis yang unik sebenarnya. Idenya seperti apa? Kemudian sekarang sudah masuk jalan kelima gitu ya, tahun kelima ya. Nah, kita ingin tahu latar belakang Teh Rani seperti apa. Kemudian tiba-tiba muncul keidean nih, ada bisnis yang kemudian saya ngeliat sih unik dari bisnis-bisnis yang lain. Gimana, Teh Rani? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin cerita ya Pak. Ya. Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya udah diundang di Lewat Jam Kerja ya. Masya Allah. Jadi kayaknya agak sedikit jadi inget nih tentang Lewat Jam Kerja. Untuk usaha saya ini, alhamdulillah ini namanya Latifah Spa. Latifah Spa ya. Betul, kita layanan home care, Latifah Massage gitu ya, layanan massage untuk muslimah gitu. Di area Bandung dan Cimahi. Nah, untuk kalau ditanya tentang ide awal ya Pak. Iya. Ide awal ini tiba-tiba muncul seperti ini gimana gitu prosesnya. Ya, jadi memang ini difikirkan sebenarnya ini idenya dari suami ya. Kita membangun bisnisnya bersama gitu. Ketika memang suami saya menjadi seorang karyawan sebelumnya. Betul. Jadi suami saya itu masih kerja di tempat lain, tapi beliau rasanya jiwa bisnisnya emang sudah ada gitu ya. Kayaknya nggak cukup nih kalau misalnya memang kerja aja, pengen ada sesuatu yang bisa ditambahkan gitu. Memang dari perjalanan selama jadi karyawan kita juga naik turun ya Pak. Kita sempat beberapa sebenarnya jauh dari sebelum Latifah ini kita sempat mencoba beberapa usaha juga ya, usaha ya. Ada di kuliner juga, dari makanan, ada dari jasa akikah juga gitu. Kemudian nambah lagi ke bidang jasa untuk massage. Nah, sama kita juga kepikirannya, suami itu awalnya nggak cerita Pak. Dia dengan keresahannya sendiri, katanya ya Pak, katanya itu sekitar 1 tahun memikirkan hal ini. Oh gitu ya, jadi cukup lama ya untuk bisa melahirkan bisnis yang sekarang sudah jalan tahun kelima itu ya, Teh Rani ya. Iya, jadi beliau itu memikirkan, karena zaman dulu itu masih konvensional Pak, masih tradisional. Berarti jadi, tahun berapa mulai? 2020 ya, betul, udah 5 tahun ya. Mungkin idenya di sekitar 2019. Pas COVID ya. Betul sekali, pas COVID kita malah karyawan kan di rumah di WFH gitu ya. Kan waktu itu karyawan WFH nih yang beberapa tempatnya. Karyawan lain WFH kita malah memulai dengan prokes yang kita juga pasti waktu itu kan ya. Betul, kita tes rapid selalu tiap minggu dan lain-lain kan karena memang ada kekhawatiran. Tapi justru ternyata di saat itu orang-orang kan pada diem di rumah. Betul. Tidak ada kegiatan, mungkin mereka ngerasa
Gabut. Betul, gabut ya Pak ya. Tapi di saat itu kita mencoba Bismillah gitu ya. Sebenarnya ini apa ya? Sayang idenya sudah ada dari tahun lalu gitu. Ketika kita coba Bismillah dimulai, ya udah ternyata orang-orang di rumah itu rasanya membutuhkan dan mereka juga mungkin udah lewat masanya ada sedikit khawatir, tapi juga mereka membutuhkan sesuatu nih yang bikin hiburan mungkin ya di rumahnya. Mereka juga butuh sesuatu juga kan mungkin takut ya untuk keluar. Jadi mudah-mudahan ini jadi solusi mereka yang untuk pergi spa daripada keluar dengan kekhawatirannya, ya mereka bisa panggil ke rumah. Call gitu aja ya. Kalau bisnis itu. ini nyambung dengan latar belakang profesi Teh Rani nggak sebelumnya? Sebenarnya ada sih ya sedikit. Saya sebelumnya berprofesi sebagai bidan, tapi sudah resign juga Pak. Sudah resign ketika anak masih kecil, terus dari situ ikut bareng sama suami mengembangkan bisnis-bisnis tadi gitu. Jadi apa namanya? Nyambungnya nggak ya, maksudnya oke lah ada ya bidan, kemudian mungkin di awal ini maksud kan untuk apa? Untuk muslimah secara umum atau hanya untuk segmen tertentu, misalnya untuk ibu-ibu yang melahirkan sehingga nyambung dengan profesi Teh Rani atau apa umum begitu ya? Iya, sebenarnya sih tadinya saya mau ngambil segmennya ibu hamil, tapi rasanya semua orang juga semua wanita rasanya butuh juga ya Pak. Jadi kita lebih generalkan lagi masaknya untuk semua wanita, ya. Dan saya rasa Pak, saya juga seneng ya awalnya dari kebutuhan saya sendiri seneng dimasak, suami juga sama seneng. Kok kita lihat tempat-tempat spa itu banyak banget market muslimahnya, tapi mereka datang justru ke tempat-tempat lain gitu ya. Betul, yang umum. Karena gitu. memang mungkin belum ada pemain booming juga gitu ya, belum banyak gitu ya yang menawarkan misalnya spa untuk muslimah gitu ya. Berarti Teh Rani bersama suami melihat itu ya, peluang itu ya. Peluang itu betul. Sementara di tempat lain kan kadang masih bercampur ya, ruangannya kurang privacy lah gitu. Seperti itu. Oke, berarti ini dimulai di tahun 2020. Betul, dari rumah akhir. Atau sudah dengan ruko, dengan apa gitu ininya di waktu mulai bisnis ini Teh? Ketika memulai, kita mulai dengan meng-hire beberapa terapis. Waktu itu sekitar 7 terapis langsung. 7 terapis di awal ya? 7 terapis di awal. Kita langsung sewa kantor untuk training. Training sekitar 2 bulan. Mereka di awal baru bisa langsung ke konsumen. Langsung hire 7 terapis nih. Berarti mungkin permintaan sudah cukup banyak atau gimana? Lumayan waktu itu? Pak. Dari situ nggak lama kita hire lagi dan alhamdulillah sampai sekarang udah sekitar hampir 25. 25 ya? 25. Dan ini tiap Senin sampai setiap hari kita. Setiap hari ya, nggak ada libur ya? Iya, karena liburnya bergantian. Oke. Ini apa? Maksudnya waktu memilih terapi itu gimana? Cara memilih terapis gitu untuk kan ini kebutuhan pasar seperti apa muslimah. Kemudian juga dia kan harus diajari cara mijitnya yang cocok atau apa itu gimana tuh? Kita alhamdulillah udah ada SOP-nya Pak, ada standarnya, ada trainernya juga. Jadi kita satu guru satu ilmu lah ya. Jadi semua terapis kita dalam satu teknik yang sama. Kita menggunakan tekniknya Balinese. Yang insya Allah sih ini cukup diminati juga ya bagi yang apa tadi teknik apa? Balinese massage dari Bali. Betul, karena dunia massage itu banyak Pak, ada yang Thai massage dan lain-lain gitu, ada yang tradisional massage. Tradisional gitu ya. Ada yang dari lain-lain. Kita menggunakan Balinese massage. Kita kita ajarkan setiap hari mereka belajar sampai kurang lebih 2 bulan sesama terapis dulu. Kita 2 bulan terapis akan diajarkan ya calon para ini ya. Belum ke konsumen. Belum ke konsumen nih, diajarin selama 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan tiap hari diajarin, praktek ke temennya gitu ya. Seperti itu. Berarti semua kan perempuan kan ya, muslimah gitu ya, karena dikhususkan untuk muslimah gitu ya. Iya betul. Kalau melihat kan berarti Cimahi dan Bandung. Berarti cara pesannya seperti apa? Kemudian kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh massage ini apa nih Teh? Ya, kita itu sekarang adanya di Instagram. Ini biar sahabat lewat jam kerja biar tahu ininya Instagramnya apa? Namanya Instagramnya Latifah LATHIIFAH Spa. Oke, nanti kita kan di ini ya, di deskripsi ini ya. Iya, nanti bisa di situ order lewat langsung nyambung ke WA. Langsung nyambung ke WA ya. Nanti ada CS yang merespon. Belum ada kayak aplikasi gitu?
Sementara belum, Pak. Ya? Karena ternyata ya kita tadinya mau dicoba di awal seperti itu, tapi rasanya orang-orang lebih seneng tetap kontak sama CS. Gitu, lama-lama tetap WA-an juga gitu. Seperti itu untuk saat ini. Budaya ini sih ya, budaya Indonesia. Walaupun sudah dikasih penjelasan, tetap harus ada sentuhan ngobrol gitu ya. Betul. Ini berarti kan areanya Cimahi, Bandung. Berarti Bandung Selatan. Terus berarti terapisnya itu ada di beberapa tempat. Iya, kita sediakan asrama di 3 titik. Oh, sudah ada 3 tempat. Iya. Di mana aja itu? Di area Bandung Timur. Bandung Timur itu berarti Margahayu. Oke. Kemudian di daerah Bandung Selatannya, daerah Rancamanyar. Dan daerah Cimahinya sekitar Parongpong. Oh, oke. Wah, berarti ini cukup ini ya. Cukup padat ya, maksudnya permintaan. Ya. Katakan setiap hari nih pas hari-hari Senin itu berapa itu teh misalnya hari-harinya permintaan order untuk massage itu? Ya. Kita itu hampir setiap terapis mendapatkan konsumen 2 sampai 3 ya. Per hari ya? Betul, 1 sampai 3 kita maksimalkan. 1 sampai 3. Oke. Dibatasin? Ya, karena biasanya satu orang itu juga lumayan, Pak. Ada yang 4 jam ambilnya. Oh iya? Betul. Ada yang kita ada paket pengantin. Tapi dia sebenarnya bukan pengantin. Ada yang sampai seperti itu karena dia pengen ambil paket yang lama. Kalau paket pengantin gimana tuh maksudnya? Kita biasanya lebih lengkap. Ada ratusnya gitu, ada yang lain-lainnya. Ini kayaknya Kang Aziz tertarik nih kan. Calon ya. Oh, jadi calon paketnya apa aja sih teh ini biar lebih jelas. Paketnya kita ada yang massage aja, full massage aja, ada refleksi, ada scrub, ada boreh juga Pak, ini yang khasnya dari Bali. Jadi kita setelah pakai rempah-rempah dari Bali terus kita tutup gitu. Sambil itu wajahnya juga ada totok wajahnya. Jadi totok wajah ada ya. Bisa lebih rileks, rata-rata ya. Lumayan lah untuk membuat lebih nyenyak tidur. Gitu ya. Berarti mungkin sekitar 1 sampai 3 jam kali ya proses untuk massage-nya. Dari gitu. 1 jam sampai 4 jam. Berikan terapis dibekali apa nih kalau misalnya ada orderan gitu dari Teh Rani dibekelin apa terapisnya? Ya, jadi kita ada jam kerjanya, mereka juga di shift gitu. Ada jam kerjanya. Jadi ketika mereka ada orderan, kita sediakan juga Pak drivernya. Oh, ada driver gitu, juga. Betul, driver khusus dari kita. Mobil? Motor ya. Motornya juga kita hire juga. Gitu. Jadi selain terapis, kita ada officer gitu ya, tim office-nya. Nganter nih ke sana gitu ya. Bukan terapisnya yang pakai motor sendiri. Bukan, Pak. Kita alhamdulillah sediakan driver khusus juga. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin menjaga harus nyimpen tenaga nih para terapis nih. Betul sekali Pak. Jadi kita ingin terapis kita tuh ketika datang di rumah konsumen mereka tetap fit segar gitu ya, tetap segar. Karena kan lumayan ya Pak sambil nyetir, lihat map, belum nyampe rumah. Tenaganya kita nggak mau tersisa gitu, tidak mau jadi tenaga sisa. Tapi rasa-rasanya kalau untuk mengcover Cimahi Bandung 3 titik masih kurang gitu. Betul. Ya makanya kita juga ini sudah menambah 3 titik karena memang lumayan ya. Kalau untuk ke Cimahi dulu waktu masih 1 titik, awal gitu ya. Masih awal dulu sekitar Ciwastra. Bahkan Pak ada yang sampai ke Lembang. Wah. Sampai ke Maribaya. Dia sampai ke hampir ke Sumedang. Berapa jam itu berjalan? Iya betul, kita habis di jalan. Sampai dia, ya kan kita lihat alamatnya sesuai dengan kelurahan aja ya, kelurahan kecamatan. Wah ternyata dari situ masuk lagi gitu. Saking dia inginnya gitu, saking ingin dimasasnya ternyata wah jauh. Wah kalau seperti ini sih kasihan terapisnya ya, lama di jalan. Makanya dari situ kita memutuskan untuk kayaknya kita butuh beberapa titik di Bandung untuk meringkas waktu perjalanan. Ini perjalanan teknik kan juga menjadi para sahabat mungkin yang berminat, yang punya keinginan yang sama kan bisa melihat belajar dari yang sudah Teh Rani kerjakan. Ini kayak kendala selama memulai bisnis ini kemudian berkembang sampai 3 titik gimana ini Teh? Pasti ada lah ya kendala ya. Pasti ada kendalanya ya. Mungkin kendalanya ini lebih ke karena membina sumber dayanya juga kan perempuan ya, lebih ke jasa, pasti tenaga sumber dayanya juga perempuan ya, paling lebih ke itu ya, membina merekanya supaya kesehatannya terjaga gitu, moodnya juga terjaga, makanya kita benar-benar membina si terapisnya sendiri gitu. Kalau keluar masuk karyawan, terapis, kemudian dia pindah ke yang lain gitu, ada juga ya?
Alhamdulillah sih Pak, sejauh ini kita belum ada yang keluar karena sesuatu ya, maksudnya karena dia pindah. Kalaupun keluar dia karena nikah atau dia karena punya anak. Gitu. Berarti betah ya? Alhamdulillah. Berarti ada sesuatu yang ini, maksudnya nggak, ya maksudnya sayang untuk ditinggalin nih peluang ini. Mungkin tidak hanya uang saja mungkin yang didapat ya. Kan Teh Rani tadi sampaikan ada apa ya, kayak kegiatan rutin pembinaan gitu mungkin ya. Oke. Jadi aman lah ya dari sisi maksudnya keluar masuk karyawan kan. Salah satu problem para pengusaha awal kan di situ ya, keluar masuk karyawan, kemudian dia masuk ke pesaing, mungkin karena membandingkan tentang kesejahteraan dan lain-lain. Aman ini ya, aman ya. Ya mudah-mudahan sih ya, sejauh ini sih kayak gitu. Karena memang dari rentang usia juga kita batasi. Usia berapa? Sekitar 25 sampai 35, jadi mungkin mereka juga ngerasa ini rekan kerjanya ya sama kayak teman sendiri gitu. Dan kebanyakan juga mereka dari luar kota juga Pak, kita asramakan juga, jadi mereka ya udah kayak teman dan saudara sendiri gitu. Selain itu juga saya masih terlibat langsung juga untuk membina merekanya. Jadi kita kalau Teh Rani di titik yang mana berarti rutin datang gitu? Ya kadang suka ya ngebina mereka gitu sekali ya, seminggu sekali. Di cabang terdekat sih kadang ya, nggak semua titik saya ikutin. Kunjungin gitu ya? Mungkin ikut di interview awal supaya lebih ini apa ya? Iya klik lah ya dengan ini ya, sesuai dengan visi misinya Teh Rani ya, untuk mendirikan ini apa usaha ini ya. Seperti itu. Jadi kadang suka kita olahraga bareng, ada gathering juga setiap tahunnya gitu, jalan-jalan kemana gitu. Terus suka ya ada kegiatan seminggu sekali juga rutin. Terus namanya asrama kan kita masak bareng juga, jadi mungkin ya mudah-mudahan itu lah ya, mama bisa ya, anak-anak muda juga enak ya kegiatan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan itu apa ya, mereka mungkin bilangnya kayak kerja sambil main juga ya, daripada di luar kota, maksudnya daripada yang kerja yang rutinan seperti itu ya, mudah-mudahan ini jadi solusi lah ya. Iya. Bagi terapis juga ya menguntungkan ya, selain dari pengalaman gitu ya, pengalaman kerja kan mereka di usia-usia muda lah ya, masih muda. Berarti kan di asrama itu semua apa kebutuhan hidup berarti ditanggung sama Teh Rani berarti ya? Iya. Dari semuanya lah ya. Kan berarti di satu titik ada berapa terapis tadi? Kan ada 25 nih. Iya, ada 25. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 5. Oke. Kita beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia mengajak semua warga daerah dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kota Bandung dan sekitarnya, ayo berwakaf melalui lembaga wakaf Bina Imani Berkarya. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan dan juga disalurkan melalui lembaga BIB ini menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Kami tunggu untuk segera berwakaf melalui BIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salurkan infak terbaik Anda dengan scan QR barcode yang tertera di layar ya. Insya Allah berkah. Barokallahu fikum. Nah biasa nih dalam praktek nih kan, misalnya yang pesan, maksudnya kendala di terapisnya seperti apa? Misalnya ada yang apa pesan fake, palsu, hoax, itu gimana? Ada juga kalau itu sih alhamdulillah nggak ada ya Pak. Oh nggak ada ya? Ya paling lebih ke mungkin keterlambatan. Misalnya entah dari kitanya, biasanya pas lagi jam-jamnya macet, ada sesuatu di jalan misalnya, atau lagi banjir, itu kan lumayan ya. Jadi kita misalnya jadwal treatmentnya jam 1, tapi ternyata karena hujan besar dan lain-lain, kita tetap berangkat Pak, tapi pasti dengan waktu yang agak terlambat. Mungkin itu ada beberapa konsumen kan yang menerima, ada yang tidak. Misalnya gitu. Yang pesan ibu-ibu nih, ternyata bapak-bapak ada nggak yang gitu? Enggak sih Pak. Ya. Dari awal kita ngeceknya gimana? Memastikan ini memang apa namanya, pasien yang atau ini apa konsumen yang sesuai gitu. Iya. Biasanya sih kita setelah order dan lain-lain, CS memastikan untuk telepon juga. Oh gitu, langsung bisa ngobrol langsung gitu ya? Iya, memastikan ketika terapi sudah nyampe di depan misalnya, jadi tahu ini benar nggak ordernya. Oke, berarti aman lah ya dari sisi itunya lah ya. Terus apalagi misalnya, nih kan kendala-kendala tadi saya lihat sih relatif lancar-lancar nih ya, lancar-lancar.
Ini rencana ke depan mau seperti apa nih Teh untuk apa pengembangan bisnis ini nih, kan kayaknya masih cukup besar ya peluangnya ya. Iya, mudah-mudahan. Rencananya ke depan gimana Teh? Mau nambah cabang, mau nambah titik lagi gitu? Sebenarnya sih udah ditawarin juga ya Pak, ini di luar kota, bahkan di luar negeri juga ada permintaan juga, iya. Betul. Seperti Malaysia Iya, yang iya. menawarkan buka cabang di sana gitu. Mungkin karena itu tadi ya, kita benar-benar membina, jadi kita tidak sembarangan apa ya, cabutan gitu ya, terapi cabutan, tapi kita benar-benar bina. Makanya ingin meningkatkan kualitas dulu sih Pak ya, lebih memperbaiki sistem dulu, mudah-mudahan ketika sistemnya lebih baik, kita open ke luar kota. Jadi kalau misalnya ada ini nih, ada investor gitu, atau misalnya tawaran kerjasama, katakan di Bandung akan buka berapa titik lagi, respon Terani gimana dengan suami? Iya, sejauh ini memang udah banyak ya di Jakarta kita tawarkan, Bogor udah sempet cek lokasi dan lain-lain. Tapi udah ya? Udah pernah di yang lain-lain. Cuman itu tadi ya, kita ingin, karena Di waktu itu kita kualitas masih kali ya? betul, karena menawarkan di saat kita masih umurnya masih muda gitu waktu itu. Jadi kita masih banyak planning untuk menambah dulu treatment, saat itu fokus kita ke sana dulu gitu. Tapi kalau dalam waktu dekat ini ada tawaran gitu gimana? Ya boleh nanti boleh kita ya? bisa dibicarakan. Kalau ngelihat nih, katakan di Bandung lah ya, di kota Bandung, ada yang semacam itu nggak? Yang misalnya yang khusus muslimah, kan ini ceruknya untuk yang muslimah ya? Betul, betul. Ada pesaing lain nggak atau pemain lain nggak di kota Bandung, di kota Cimahi gitu? Banyak sih Pak, sebenarnya ada juga, ya? ada juga. Tapi kalau untuk konsep yang saya tahu ya, mereka seperti itu. Jadi mereka terapisnya di rumahnya masing-masing, mereka rekanan gitu. Jadi sistemnya presentasi mungkin ya yang saya tahu. Seperti itu. Jadi nggak ada yang saya tahu ya, yang dibina seperti itu. Mungkin biasanya lebih ke spa yang di tempat kalau yang seperti itu kan. Kalau untuk home care biasanya mereka ya. Jadi yang di luaran itu banyak, misalnya saya buka, tapi saya akan bekerjasama dengan orang yang tidak harus tinggal di asrama yang seperti Terani bikin juga ya itu ya. Jadi bebas di mana saja. Setiap ada orderan dia dapat mungkin fee gitu ya. Kalau yang Terani Latifah Spa ini kan untuk ini apa, kayak rutin dapat penghasilan rutin ya gitu ya. Iya. Bahkan waktu itu sempat Pak di masa COVID ada namanya lockdown kan dulu ya. Ya, lockdown ya. Kita itu justru sebelum lockdown kita udah liburkan. Oh iya. Seminggu. Jadi ternyata lockdown ya kita perpanjang lagi. Jadi hampir 1 bulan kita off waktu itu. Sekitar ya lumayan 1 bulan ya. 1 bulan ya. Hampir 1 bulan kayak apa 3 minggu gitu. Di awal memang kita rame gitu ya. Ketika ada peraturan pemerintah ya mau nggak mau kita mengikuti, bahkan inisiatif kita duluan gitu untuk kita jaga dulu terapisnya pas lagi ngikutin aja kondisi COVID waktu itu. Kita sempat liburkan, ternyata diperpanjang, kita juga ngikutin aturannya. Ya mau nggak mau itu menjadi sebuah resiko bagi benar. Kita sebagai owner, tapi mau nggak mau itu jadi tanggungan kita gitu. Mau itu tidak ada penghasilan, kan nggak ada penghasilan tuh, omset kosong nih, tapi betul. Harus gaji tetap jalan gitu ya. Gaji tetap jalan gitu. Oke. Ini menjadi, ini saya maksudnya alternatif untuk ini ya, rekan-rekan, teman-teman, para sahabat lah ya, yang kalau misalnya buntu mau ide apa gitu ya, bisa ini menjadi dicoba gitu ya. Boleh dicoba. Baik. Kalau ini Teh, apa namanya, yang menjaga Teteh tetap, maka ini kendala-kendala tetap ada ya, walaupun tadi ya nggak, maksudnya saya lihat sih nggak gede banget gitu, menjaga Teteh tetap semangat dengan suami untuk melaksanakan bisnis ini. Saya yakin pasti tidak hanya uang gitu ya, tidak banyak uang yang ingin dicari. Ini kira-kira gimana Teh? Motivasinya untuk tetap semangat gitu. Masya Allah Pak, kalau lihat dari cerita-cerita terapis juga ya, mereka juga mungkin ada sesuatu yang menarik, bikin mereka tiap harinya ada semangat baru gitu. Ketika mereka bertemu dengan konsumen-konsumen baru, selalu dapat banyak hal yang diterima di sana gitu. Dan kita juga kan di sini muslimah, insya Allah bisa menerapkan juga selain masasnya juga yang insya Allah profesionalnya kita dibina juga gitu dengan kualitasnya. Kita juga ada berdoa dulu sebelum di awal, kita berdoa dulu ke konsumennya, terus kita juga memperdengarkan murotal juga. Di proses awalnya ya. Selama treatment. Gitu. Selama treatment ada murotal. Iya, ada murotalnya, atau ada juga pilihan musiknya juga gitu. Dengan harapan ya kita tidak hanya memberikan pelayanan, tapi benar-benar kita itu menjadi sahabat bagi mereka gitu, memberikan ketenangannya itu bukan hanya sekedar
dari tekniknya saja, tapi kita ingin memberikan pelayanan yang menyeluruh, baik untuk mereka. Jadi banyak juga Pak, ternyata orang yang order bukan sekedar karena pengen dipijit, tapi mereka pengen curhat. Oh, berarti ada tambahan fee-nya itu. Betul, ada yang sengaja seperti itu Pak. Karena di dunia sekarang ya, Masya Allah beda-beda banget. Ada seseorang yang dia sengaja order karena memang merasa selama ini ada tempat curhat yang lain selain sepertinya terapis. Jadi mudah-mudahan jadi oke. solusi menambah semangat baru ya buat para konsumennya juga gitu. Terus jadi banyak pengalaman juga dari ini berbagai segmen Pak. Ada yang dari usia berapa biasa yang di terapi? Ya, untuk konsumen kami ya. Konsumen ya. Ini kita dari anak kecil udah bisa sebenarnya sampai usia 50-an, 60-an juga ada yang mau orderin misalnya kasih hadiah untuk mamanya, kasih hadiah untuk siapanya. Oke. Ada yang misalnya dari luar kota ke Bandung, yang dari Malaysia juga kadang ke Bandung ke hotel. Dia orderin untuk 3 orang, 5 orang gitu, langsung terapis turun. Terapis harus kuat ini. Tapi katakan misalnya minimal ini berapa lama tuh pengerjaan ordernya gitu. Kita mulai dari 90 menit. 90 menit ya. Sampai ada yang 4 jam. Oh, 4 jam. Tapi kan satu orang bisa. Betul, satu orang. Enggak, maksudnya ada kan maksimal stamina orang kan mungkin sampai 5 jam, kualitas ininya nggak berkurang juga. Nah itu dia Pak bedanya. Karena kita dibina tadi 2 bulan ini bukan hal yang main-main ya. 2 bulan ini kita siapkan mereka teknik yang benar. Karena ketika tekniknya benar, mereka tidak merasa capek. Gitu bahkan ya? mereka itu di waktu bulan puasa aja Ramadan masih bisa melayani. Gitu. Maksimal per orang untuk bisa mengerjakan pijit itu berapa lama? 1 orang gitu ya dengan teknik yang benar gitu. Iya, ya berapa 4 jam lama itu kira-kira? masih bisa. 4 jam masih bisa ya? Mereka bisa lanjut lagi ke konsumen berikutnya. Selama jam kerja 8 jam itu masih bisa, asal mungkin kalau 4 jam ya bisa maksimal dijeda dulu mungkin ya istirahat sholat dan lain-lain. Berarti driver nunggu. Nah, driver bisa menunggu atau bisa kembali lagi ke kantor untuk antar terapis yang lain. Oke. Gitu. Berarti ini kan bisa diatur nih 4 jam nih. Ya. Nanti pas selesai 4 jam jemput saya ya lagi, untuk ke berikutnya gitu ya. Kita selalu pulang pergi langsung ke kantor dulu. Oke. Dan paling jauh nih kalau yang di sini berarti di Margahayu. Margahayu titik paling jauh. Setelah ada 3 titik mana Teh? Pernah sih sampai mau ke Sumedang Pak, banyak yang order mau ke sana. Nah, itu kalau Sumedang kan berarti perjalanan ke sana. Iya betul, ke sana. Ya maksudnya kan drivernya kalau pulang balik juga butuh waktu juga ya. Iya, biasanya kita batasin di sekitar 12 kiloan lah ya, 12 sampai 13 baru kita masih mau. Oke. Kalau misalnya digabung nih dengan tetap model seperti itu, tapi ada beberapa memang terapis khusus yang katakan misalnya luar kota gitu, tapi dengan kayak pelatihan semua yang sama, tapi tidak di asrama, tapi ditempatkan di rumah-rumah atau di dia sendiri gitu, untuk mengantisipasi yang jauh-jauh. Udah kepikiran belum itu ya? Mungkin kalaupun kita buka di tempat lain, tetap konsepnya sama. Kita akan sediakan asrama karena kita butuh pembinaan Pak. Karena mereka itu ya walaupun terapis yang sudah dibina selama 2 bulan, tapi kita tetap ada evaluasi supaya mereka juga tetap kita jaga kualitasnya gitu. Oke. Ya kan berarti itu selain tadi ya tempat sebagai tukang terapis gini ya, kan ada tur curhat tuh. Berarti harus dibekali mungkin ya dengan ini ya sikap gitu ya waktu pas pembinaan itu mungkin ya. Betul. Itu kan rutin Pak tiap minggu kita. Rutin tiap minggu ya. Wah ini jadi banyak fungsi nanti berarti ya. Oke. Kalau jam kerja kan 8 jam ya. Iya. 8 jam dari jam 8 sampai jam dari pagi sampai jam 2 jam 2 ya. Setelah itu berarti nggak tutup gitu, nggak ada layanan lagi ya? Oh enggak, kita kalau pelayanan itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Oh jam 9 malam. Ya, tapi kita bikin terapisnya 2 shift. Jadi mereka yang ambil pagi ya khusus di jam pagi, untuk yang malamnya untuk shift yang siang. Berarti kan ini kesibukannya kayaknya udah cukup banyak ya menyita waktu untuk ini ya kegiatan terapis. Berarti Teh Rani sekarang masih sebagai bidan? Udah enggak ya? Udah enggak. Berarti full ngurus bisnis ini ya? Iya. Oke. Sip, ini kayaknya menjadi peluang buat para sahabat lewat jam kerja ya. Ide-ide yang sudah diinikan oleh Teh Rani dan suami ini ternyata cukup
banyak ya direspon oleh pasar, kemudian banyak permintaan, sisa mungkin bukan sisa lah ya, maksudnya ya ini bersyukur sekali lah ya dengan ide yang diendapkan dulu di 2019, kemudian 2020, akhirnya bisa stabil sampai sekarang di 2025 ya. Amin, amin, amin. Tapi tidak ini Teh, maksudnya untuk membagi waktu dengan keluarga, dengan kegiatan yang lain, Teh Rani seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, karena mungkin kita di awalnya sudah coba untuk memetakan dulu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sih sekarang lebih fleksibel ya untuk kegiatan di luar, masih bisa berkegiatan di luar, masih banyak waktu juga untuk anak-anak gitu. Tantangan terbesar ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis ini gitu. Misalnya kayak pandangan masyarakat atau apa pernah menjadi kendala nggak ya? Itu sih dari kitanya Pak. Mungkin dulu ya konotasi spa itu mungkin agak negatif ya, betul. Semua orang juga mungkin agak apa sih ini. Terus terapis juga kadang melamar kerja, aduh saya jadi tukang pijit nih kayaknya di sini gitu. Tapi alhamdulillahnya di kita insya Allah ya mencoba untuk profesional di merekanya juga, terapisnya juga ada jenjang karirnya juga. Oh, gitu. Jenjang karir juga ya? Setelah 2 tahun mereka naik jabatannya istilahnya ya, ada profesional dan lain-lain, kita juga tambah skillnya gitu. Yang tadinya cuman massage, nanti tambahkan lagi untuk bisa hot stone, murah dan lain-lain gitu, kita tambahkan juga. Jadi ya mereka juga ada inilah ya, ada sesuatu yang bisa berkarir lebih settle lagi di sini. Oh berarti gitu. Mereka juga punya harapan untuk bisa naik level berikutnya gitu ya, tidak hanya di terapi saja gitu ya. Iya betul, harapan kita nanti ke depannya mudah-mudahan kalau bisa membesar gitu ini, ya mereka akan menjadi leadernya nanti untuk terapis-terapis baru gitu. Oke. Dan kemungkinan mungkin tadi ya, maksudnya kan selama 5 tahun ini Teh Rani dengan suami kan sudah cukup banyak menggeluti secara teknis gitu ya. Saya lihat juga tadi tentang pemahaman model terapi juga cukup banyak ya. Bukan model apa sih namanya, jenis atau apa gitu ya. Jenis treatment. Terus dari sisi pengelolaan SDM juga cukup ini ya, maksudnya membuat para terapisnya juga cukup nyaman tinggal di situ gitu ya. Tidak hanya uang yang dihasilkan, mungkin juga pelatihan, kemudian juga mungkin ilmu-ilmu agama gitulah ya. Karena tidak bisa dipungkiri ini muslimah, tentu nih akan itu tadi ya banyak curhat gitu ya. Ini mungkin ya salah satu yang dilakukan oleh Teh Rani bersama suami, sehingga bisnis ini ya alhamdulillah jalan dengan sangat lancar gitu ya. 2025 ada rencana buka cabang? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ini kan baru bulan Februari nih, masih ada peluang di 2025 lah ya untuk bisa buka cabang, buka layanan. Kalau kan untuk memperluas ini ya cakupan gitu. Kalau aplikasi memang belum ini ya, belum rencana mau ini ya, pasang ya. Tadinya sih ingin ya, kita juga ingin lagi mencoba-coba sih Pak aplikasinya. Jadi orang mudah ini gitu ya. Betul. Tapi inginnya yang mudah digunakan juga untuk konsumen gitu. Oke, tidak ribet gitu ya. Gitu. Karena tetap ya kebanyakan mereka juga pasti ingin itu tadi ya. Budayanya pengen ngobrol langsung sama dengan CS ya. Betul, seperti itu. Profesi ibu-ibu yang mengorder ke Teh Rani tadi itu apa ya kebanyakannya? Ibu rumah tangga atau ya unik sekali gitu. Di sini beragam Pak. Bahkan ada istri gubernur, ada ya ustazah juga banyak, guru, dokter juga banyak di kita. Ibu rumah tangga juga ada. Ya. Kadang dulu kita suka ada diskon khusus untuk profesi, diskon khusus gitu. Dokter gitu misalnya. Kadang lihat, Masya Allah ya, ternyata mereka senang, dan biasanya rekomendasi dari temen itu lebih ini ya, lebih meyakinkan saya melihat pasien yang lain kan ya, konsumen yang lain. Kadang ada yang order, saya temennya ini, katanya saya direkomendasi dari ini. Masya Allah ternyata banyak sekali jadi mereka yang jadi ikut ke. Berarti yang order kembali banyak? Banyak, alhamdulillah. Banyak ya. Untuk menjaga ini Teh, untuk menjaga konsumen tetap setia menggunakan terapi ini, spa ini gimana? Ya mereka order lagi gitu. Atau ada kejutan-kejutan apa, atau tambahan teknik seperti apa gitu ya. Ya itu tadi ya, untuk kualitas pastinya kita jaga gitu, terapisnya juga, makanya kita ada pembinaan selalu rutin, tiap bulan kita cek juga gitu.
ada cek bulanan, tahunan juga mereka selalu dicek untuk kualitasnya insya Allah. Terus dari barang-barang juga kita selalu yang udah tidak layak dan lain-lain kita juga cek selalu. Kemudian ada promo khusus juga untuk para member, kan kita ada member. Oh, member ada ya? Betul, Itu kan berarti juga, mengikat ini ya. Dan biasanya kita di akhir tahun kadang suka ada gift juga sih sebagai reward biasanya untuk ini. Ada namanya konsumen terbanyak biasanya. Kadang ada Pak yang 1 minggu itu mereka bisa 1 minggu sekali. Dalam 1 tahun itu kita lihat lumayan bisa cukup banyak. Gratis mudah-mudahan ya kedepannya. Kita gitu lihat ya? Bisa bahkan mereka tuh kadang suka sampai terlalu seringnya ya. Mereka nggak mau order sendiri. Mereka itu langsung teh, tolong ingatkan saya jadwal seminggu sekali ya. Gitu pokoknya ya? Telepon saya, Bu udah jadwalnya Bu treatment gitu. Jadi saking seringnya. Cocok gitu ya. Wah keren nih kalau sudah begitu kan jadi kebutuhan konsumen ya. Betul. Bukan kita yang menawarkan layanan produk, tapi mereka yang butuh udah jasa ini sendiri, kita gitu ya. Oh, bagus tuh kalau itu kan loyalnya cukup tinggi ya. Banyak yang konsumen seperti itu. Ya lumayan ada yang seperti itu yang pengen ingatkan. Karena mereka nggak mau lagi ngisi form dan lain-lain, gitu ya? Makanya ingetin aja. Jadwal saya nanti seminggu ke depan gitu. Ada reminder gitu ya. Saatnya spa gitu ya. Tapi kalau dari sisi harga, gimana dari sisi harga? Bersaing dengan jasa yang lain atau apa? Ya kalau bisa dibilang ya lumayan ya, tapi insya Allah masih cukup kejangkau sih Pak dengan kualitas yang seperti ini gitu. Karena biasanya di tempat yang lain itu mungkin menawarkan kesannya agak murah, tapi jamnya mungkin mereka sebentar-sebentar gitu. Kalau kita rasanya paling sebentar kita memang di 90 menit. 90 menit ya? Gitu. Berarti dan ditambahkan paketannya kita biasanya suka langsung Pak, ada yang plus totok wajah, ada kerimbat juga, ada air candle dan lain-lain. Biasanya kita inginnya tahu lah ya namanya wanita itu kayaknya kalau udah harus di betul di ini layanan daripada lain. Kurang kita sediakan full package. Berarti kan kan ini terapinya di rumah konsumen kan ya. Berarti ada harus tempat yang memadai mungkin ya. Atau enggak bebas gitu, misalnya kamar biasa juga enggak masalah gitu. Nah, untuk hal itu insya Allah terapis kita bisa menyesuaikan di tempat manapun. Mau di ranjang bisa, atau kalau misalnya dia punya kasur ngampar kecil, gitu ya? Ngampar, betul bisa gitu. Jadi enggak ada persyaratan gitu ya? Enggak ada sih Pak, ada, selama bisa selama rebahan. Bisa rebahan berarti bisa. Kadang ada juga yang di kursi, ada juga yang dia ngorder ke kantornya, terus ternyata tidak ada tempat, bisa juga kita menyesuaikan. Oke, ini tentu ini menarik nih ya, menarik dari sisi layanan juga ya karena jasa gitu ya, bahkan harus mengutamakan sisi kualitas ya Teh ya. Kualitas nggak boleh berkurang itu seperti yang dijanjikan. Kemudian dari sisi persaingan, walaupun banyak ya marketnya masih sangat luas ya. Misalnya Kota Bandung, kemudian Cimahi dan lain-lain masih bisa dilayani. Apalagi tadi malah cukup jauh ya melayani untuk misalnya dari Kota Bandung langsung ke mana, ke Sumedang tadi ya? Perjalanan cukup ke Lembang jauh. juga. Ke Lembang ya. Banjaran, Ciwidey pernah ada yang order. Iya makanya aduh. Kesulitan kalau musim penghujan. Ya betul, hujan dan banjir itu banjir jadi. Ya. Lumayan PR ya. Oke, hatur nuhun nih Teh Rani sudah berbagi cukup bagus sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman bisnis ya. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman lewat jam kerja, meramu ide yang kita sampaikan hari ini, kemudian disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Karena memang latar belakang orang beda-beda nih, apa yang sesuai dengan bisnis di orang lain mungkin belum cocok di kita. Oke, nuhun, sukses bisnisnya, semoga terus berkembang. Tidak saja uang ya tentunya, tapi bisa memberikan manfaat. Memberikan manfaat luas kepada semua ya. Hatur nuhun ya Teh Rani sudah hadir di studio lewat jam kerja. Demikian sahabat, bincang-bincang kita dengan Teh Rani. Beliau seorang bidan yang kemudian sekarang khusus di produk bersama suaminya, yaitu spa khusus muslimah. Dan kalau kita lihat perbincangan tadi memang ini masih cukup besar ya bisnis spa ini khusus muslimah. Kemudian lebihnya adalah dengan melakukan pelatihan pendidikan kepada para terapis yang kemudian bisa di asrama, kemudian secara
pelatihan mereka juga rutin mendapatkan tidak saja teknis terapi, tapi ada ilmu-ilmu lain yang didapat oleh para terapis sehingga mereka betah. Semoga bermanfaat dialog kita hari ini, memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia mengajak semua warga daerah dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kota Bandung dan sekitarnya, ayo berwakaf melalui Lembaga Wakaf Bina Imani Berkarya. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan dan juga disalurkan melalui lembaga BIB ini menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Kami tunggu untuk segera berwakaf melalui BIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salurkan infak terbaik Anda dengan scan QR barcode yang tertera di layar ya. Insya Allah berkah. Barakallahu fikum.